Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah addal amana wa ballagha risala wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhir sa'ah. Alhamdulillah, di pagi hari ini, di akhir-akhir daripada bulan Syawal ini, kembali kita bisa bersilaturahim, kembali kita bisa bertawajuh, yaitu saling bertatap muka dan bermunajat kepada Allah SWT dengan i'tikaf kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah sholat subuh di masjid kita ini. Dan inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat panjang umur, nikmat beribadah kepada Allah SWT. Insyaallah dengan nikmat-nikmat yang kita sebut ini, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang tidak kita duga-duga. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian subuh Masjid Mujahidin rahimahumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 20 Syawal. Artinya masih ada peluang dan waktu untuk kita menyempurnakan ibadah puasa bulan Ramadan dengan melaksanakan yaitu ibadah puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Jadi ini perlu kita ubah ya persepsi kita, perlu kita ubah pandangan kita bahwasanya puasa hari 6 puasa bulan Syawal 6 hari bulan Syawal ini bukan hanya dilakukan di awal saja. Bukan hanya dilakukan yaitu sebelum melaksanakan lebaran kedua. Nanti kadang-kadang oleh masyarakat di depan ini, ya masyarakat Sasak, masyarakat Lombok ini umumnya sudah tidak mau melaksanakan ibadah sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal kalau sudah lewat lebaran kedua. Padahal dalam hadis ini baginda Rasulullah secara umum menyebutkan, mana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadisnya terkenal masyhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa sebulan Ramadan penuh, shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikuti puasa Ramadan ini, diikutinya atau dilanjutkannya. Atba' dilanjutkannya dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Sittan min Syawal, dikatakan 6 hari bulan Syawal, bagaan nama shoma dahru, maka seakan-akan dia akan berpuasa setahun penuh. Jadi setahun depan ini kita dianggap puasa, hanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, mabalu nasumudah. Ya Rasulullah, bagaimana engkau menghitungnya? Bagaimana itu dianggap sebagai puasa setahun penuh? Padahal hanya tambahan daripada bulan Ramadan ini 6 hari bulan Syawal. Puasa setahun penuh, padahal hanya tambahan daripada bulan Ramadan ini 6 hari bulan Syawal. Maka Rasulullah SAW menjawab,
Alaysa fil islami bi kulli hasanatin falau asrun amsalihah. Maka Rasulullah bilang, bukankah wahai para sahabatku, ini juga untuk kita semua, bukan para sahabat saja. Walaupun yang diajak bicara waktu niki adalah sahabat. Ya. Bukankah wahai sahabatku di dalam agama Islam itu setiap satu kebaikan dinilai 10 kali lipat. 10 kali niki. Maka Rasulullah man shoma Ramadan, ya, bulan Ramadan dia berpuasa penuh 30 hari atau 29 hari kali 10 sudah 300, ya, atau 290 kalau yang 29 ditambah 6 hari kali 10 60. Ya, jadi 300 ditambah 60 360. Fakana dzalikal ayyam bidahri, kata Rasulullah. Maka itu adalah hari-hari dalam setahun yang berjumlah berapa? 360 hari. Subhanallah. Jadi ini mumpung masih ada waktu kita 10 hari. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada mumpung waktu kita 10 hari. Ini kita tanggal 20 Ramadan dan tanggal 20 Syawal. Masih ada 10 hari waktu kita untuk menyempurnakan ibadah bulan Syawal. Ibadah bulan Ramadan kita sempurnakan dengan ibadah sunat puasa Syawal. Tapi ini memang berat. Beratnya apa? Karena luwih warung mau buka. Jadi banyak warung yang sudah buka di warung makan. Jadi kalau kita puasa sunat ini lebih banyak gangguannya. Ya, jalan sedikit sudah kita lihat orang minum, orang makan, ya. Yang impetan error doang nih. Ya gini. Jadi memang itu kekuatan bulan puasa sunat. Kalau bulan Ramadan kan seragam kita. Yang sama-sama semua kita untuk puasa wajib, hanya wajib. Nah, puasa sunat ini makanya ya ibadah-ibadah sunat ini lebih berat dilaksanakan daripada puasa ibadah wajib. Sehingga jarang sunat ini akan dilaksanakan dengan tetap, dengan ketekunan. Namanya sunnah. Itulah tantangan di dalam melaksanakan ibadah, yaitu puasa sunnah di bulan Syawal. Tapi selama kita terbiasa, dan yang alhamdulillah ta'ala binikmah sejak jadi santri dulu, sejak jadi santri sudah terlatih begitu sampai di pondok. Makanya diwajibkan kalau waktu yang nyantri di pondok ini diwajibkan balik ke pondok itu tanggal 10 Syawal sudah masuk ke pondok. Nah, ini dia kebetulan pondoknya di Jawa di Gontor. Jadi 10 Syawal itu sudah harus di pondok. Begitu sampai di pondok, langsung kita ditulis nama kita, siapa yang sudah puasa sunat, siapa yang belum. Yang di puasa sunat itu disediakan, yang belum puasa sunat, misalnya 3 hari sempat dia puasa sunat di rumahnya, nanti di pondok tambah 3 hari. Kita dilatih kejujuran. Nah, ini kalau yang belum sama sekali kan masih 20 hari ini bulan Syawal, kita disuruh nyicil. Nah, sehingga di dalam ilmu fikih pelaksanaan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal ini tidak harus berturut-turut. Boleh dicicil niki. Boleh 2 hari, 2 hari, 2 hari. Mungkin besoknya berat pekerjaan, tidak usah puasa. Mungkin ini jadi boleh dicicil, boleh tidak harus berturut-turut, berurutan, tidak harus berurutan. Nah, niki puasa sunnah di bulan Syawal, sehingga ada orang tua yang ngambil sunnahnya langsung double, yaitu ngambil puasa sunnah Senin Kamis di dalam 3 minggu sudah dapat puasa hari di bulan Syawal. Jadi kalau mengenai tata cara, itulah keutamaan dan keistimewaan agama Islam. Mengenai tata cara silahkan.
Yang penting 6 hari bulan Syawal. Nah niki yang perlu kita harus bangunkan diri kita, sadarkan diri kita bahwasanya rangkaian ibadah di dalam agama Islam ini fi rihabillah, selalu yaitu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak lupa ya Allah, baru sudah selesai di bulan Ramadan, baru selesai di bulan Ramadan ternyata sudah lupa kita puasa ini. Supaya tidak lupa, maka kita dianjurkan untuk puasa sunat 6 hari bulan Syawal. Nah ini selanjutnya, ya sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir kita, ya niki ada hadis yang panjang sebagai pembuka, ya pembuka kajian kita pada diliburkan, yaitu sesudah bulan Ramadan, sesudah Idul Fitri. Ya, sebelumnya untuk menambah keberkahan pengajian ini, sila kita dibuka sama-sama, kita membukanya dengan sama membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian rahimakumullah. Untuk pagi hari ini yaitu kita membaca satu hadis tapi agak panjang. Kalau ada waktunya nanti kita akan masuk dalam penafsiran. Hadis yang Ar-Rabi wal Ishrun, hadis yang ke-24 dalam hadis Arba'in Nawawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sehingga syarah yang dia pakai adalah syarah Imam An-Nawawi, karena Imam Nawawi lah yang paling baik syarahnya ketika mensyarah hadis Sahih Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini kalau ada radhiyallahu anhu berarti seorang sahabat bertemu dan meninggal dalam keadaan muslim, bertemu masuk Islam di hadapan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan muslim. Niki definisi sahabat. Jadi tidak semua yang bertemu sama Rasulullah disebut sahabat. Ya, karena ada yang bertemu tapi tidak masuk Islam seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak boleh kita mengungkapkan radhiyallahu anhu untuknya. Ya, karena dia bukan sahabat. Jadi radhiyallahu anhu niki gelar dari Allah Subhanahu wa taala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bima yawi Rabbi azza wa jalla. Bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan dari Tuhannya, Rabb, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah azza wa jalla. Berarti ini hadis kursi. Ya, niki jelas di dalam lafaz ini niki hadis kursi. Makanya lafaz-lafaz hadis kursi ini seperti Al-Qur'an. Karena maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah SAW. Jadi di dalam kajian ilmu Al-Qur'an dan hadis, bahwasanya Al-Qur'an ini maknan wa lafzan min indillah, disebut begini istilah. Kalau Al-Qur'an ini adalah maknanya dan lafaznya langsung dari Allah, tidak ada dari Rasulullah SAW sedikit pun. Jadi kandungannya, peletakan huruf-hurufnya, peletakan kalimat-kalimatnya, kata-katanya dalam Al-Quran ini murni dari Allah. Tidak ada intervensi, tidak ada yaitu usulan, keinginan Allah. Sehingga Al-Quran ini bahasanya seperti yang saya sampaikan dalam Al-Quran ini kalamullah, firman Allah, makna walafzan, makna dan lafaznya. Adapun hadis kursi niki itu setengah Al-Quran, setengah hadis kalau bahasa mudahnya, dan memahami secara mudah. Karena apa? Maknanya dari Allah dilafazkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hadis kursi. Jadi kandungannya dari Allah, tapi penyusunan kata-katanya dari Rasulullah SAW. Sedangkan kalau hadis Nabawi yang bukan hadis kursi, niki adalah makna wa lafzan min Rasulillah. Maknanya dan lafaznya dari Rasulullah. Ketiga-tiganya wahyu. Kalau itu disebut wahyu. Al-Quran wahyu, hadis kursi wahyu, hadis Nabawi, hadis yang bukan kursi, hadis Nabawi disebut wahyu.
Karena apa? Karena ada jaminan dari Allah di dalam surat Toha. Allah Taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan Rasulullah Muhammad itu tidak pernah berkata-kata dari hawa nafsunya, kecuali yang bima yuha, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Baik niki Al-Qur'an, baik niki hadis qudsi, baik niki yaitu hadis nabawi, itu semuanya adalah wahyu. Jadi semuanya harus kita imani. Bukan saja Al-Qur'an yang kita imani, bukan saja hadis qudsi, ya, sehingga kita mengingkari hadis nabawi. Nauzubillah. Nah, ini pernah muncul seperti bahasa dia yang sudah pernah muncul, yaitu orang-orang yang mengingkari sunnah, yaitu mengingkari hadis sebagai dasar hukum dalam agama Islam. Maka ini bahaya. Nah, yang pagi hari ini yaitu kalau kita temukan di dalam perbedaan hadis, bima yarwi an rabbi azza wa jalla, berarti ini hadis qudsi, bahwasanya sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Ta'ala, dari Allah Azza wa Jalla, annahu qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya ibadi, kata Allah SWT lewat lisan baginda Rasulullah, wahai hambaku, ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan namanya kezaliman ala nafsi, atas diriku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini, wa ja'altu bainakum, maka aku menjadikan kezaliman tersebut di antara kalian wahai manusia muharraman, haram, pada tazalamu, maka hendaklah kalian jangan saling menzalimi. Ada yang disebut dengan az-zulmu di sini, yaitu musyrik. Ya, sesuai dengan surat di dalam surat Al-Quran dan surat Luqman. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat agung. Sehingga maksud az-zulmu di sini bukan hanya kezaliman, misalnya ya mencuri barang orang lain, mencuri barang hamba Allah, maka ini zalim kepada hamba tersebut. Atau yaitu merampok atau membunuh jiwa manusia, zalim kepada manusia tersebut, maka ini juga maknanya kezaliman. Tapi makna kezaliman yang lain di sini adalah syirik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan atas dirinya, maka sesungguhnya kesyirikan tersebut juga diharamkan, yaitu kepada hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdiku. Yang kedua, dalam hadis qudsi disebutkan, wahai hamba-hambaku, semua kalian yaitu dalam keadaan sesat, illa man hadaitu, kecuali yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdiku, maka yaitu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk. Jangan kita minta petunjuk kepada selain Allah. Ya, ulama, para tuan guru, para asatidz ini sebagai wasilah saja, penyamping petunjuk Allah, termasuk Rasulullah. Sehingga Rasulullah kan tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya untuk masuk Islam. Apalagi selain baginda Rasulullah sekelas ulama ini. Sekelas Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk, sehingga ditegur. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau sukai, yang engkau cintai. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Sehingga pamannya baginda Rasulullah
sampai akhir hayat ini tidak masuk Islam. Yang namanya yaitu Abu Thalib sampai akhir hayat tidak masuk Islam. Sehingga kalau ada kita punya teman, kita punya anak, kita doakan anak-anak kita supaya dapat petunjuk. Sehingga dalam setiap kita sholat kita minta petunjuk sebagaimana yang dia sampaikan, kan pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kemarin. Ya. Jadi petunjuk ini tetap harus kita minta walaupun itu ada sudah pada diri kita. Buktinya apa? Ketika kita sholat, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Berarti apa? Yaitu kita minta tajdid, pembaharuan petunjuk yang sudah ada dalam diri kita. Fastahduni ahdikum, kata Allah Ta'ala dalam hadis ini, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka niscaya aku memberikan kalian petunjuk. Ya ibadi kulluhum ja'ilun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imuku. Wahai hambaku, yang ketiga diisi dari hadis qudsi ini. Yang ketiga yaitu kalian semuanya, wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan lapar. Jadi kita lahir ini dalam keadaan lapar. Buktinya setiap anak yang lahir yaitu menangis, langsung tidak disusui oleh ibunya. Jadi lapar. Illa man at'amtu, kecuali yang aku berikan makanan. Fastat'imuni ut'imkum, maka berikanlah makanan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan memberikan makanan kepada kalian. Imam Nawawi ini mengatakan niki perintah Allah supaya kita gampang memahaminya. Ya, kata fastat'imuni kan Allah tidak butuh makanan. Kata Imam Nawawi, Allah tidak memiliki keturunan, lam yalid wa lam yulad. Tapi kata fastat'imuni itu artinya apa? Kalau kita mau memberikan berkah dalam makanan kita, kata Imam Nawawi syarah hadis ini, maka berikanlah makanan kepada yang wajib, yang lapar. Siapa yang lapar niki? Yaitu orang-orang fakir miskin. Fastat'imuni, berikan aku makan, kata Allah. Berarti bukan Allah yang kita berikan makan, tapi orang-orang yang lapar, yaitu orang-orang yang tidak menemukan makanan, tidak menemukan minuman. Kalau bahasanya Imam Nawawi adalah orang-orang fakir miskin. Maka Allah memberikan kita makanan. Ya ibadi kullukum 'arif illa man kasawtuhu fastaksuni aksuku. Kata Allah Ta'ala berikutnya dalam hadis qudsi ini, wahai hambaku, sesungguhnya kalian dalam keadaan telanjang. Benar, kita lahir dalam keadaan telanjang. Ini harus kita kembali kepada pertama kita lahir, jangan kita lupa ini ketika kita lahir di dunia ini. Arif, semua kita dalam keadaan telanjang. Illa man kasawtuhu, kecuali yang aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka berikanlah pakaian untukku. Aksabtukum, maka aku akan memberikan pakaian untuk kalian. Artinya apa? Kita berikan pakaian. Maka Imam Nawawi ini ulama sufi juga, beliau ternyata di dalam masyarakat hadis ini yang baca. Kata faksuni niki ada itu artinya dua. Pertama yaitu Allah meminta untuk diberikan pakaian. Maka artinya itu apa? Pakaian ini ada dua. Berikan pakaian yang kepada orang yang membutuhkan. Banyak niki orang tua ya, orang-orang saudara-saudara kita sama muslim itu yang membutuhkan pakaian. Ada yang sulit membeli baju, ada yang sulit memiliki pakaian. Kita sumbang, kita kasih sedekah berupa pakaian. Paksun. Ada ulama Nawawi juga mengatakan pakaian niki apa? Pakaian niki adalah keimanan, kesolehan. Karena sebaik-baiknya pakaian niki adalah ya
Libasut taqwa khairul lakum, ketakwaan. Jadi kata-kata libas ini pakaian. Ya, kalau dalam bahasa hadis ini kiswah. Kiswah ini apa nih kiswah? Yaitu pakaian yang menutupi Ka'bah. Maka pakaian ini ya, jadi kita harus menutup aurat. Maka kita tutup aurat kita. Ya ibadi innakum tukhtimuna billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Yang keempat, dalam hadis ini Allah Taala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kalian pasti berbuat salah. Tukhtiun. Jadi kata-kata tukhtiun oleh ulama hadis kan pasti berbuat salah, bukan akan berbuat salah, tapi pasti. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Billahi wa nahar, baik di waktu malam maupun waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Allah Taala berfirman, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfir lakum, yesaya aku akan mengampuni kalian. Sehingga apapun ibadah kita, sholat, puasa, ya, haji, pasti ada istighfar dalamnya. Selesai sholat kita minta yaitu istighfar. Di dalam sholat kita istighfar. Waghfirli warhamni wajburni warfa, ya. Ini adalah istighfar. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Kalau bahasa Rasulullah SAW di hadis nabawinya, kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu, anak manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah minta taubat. Maka niki itulah latar belakang hadis niki dan hadis nabawi tadi. Latar belakang kenapa kalau ada orang meninggal dunia ada takziah dan tasamuh. Niki ya, ketika ada orang wafat ada takziah dan tasamuh. Takziah niki apa? Yaitu memberikan izun, ya, memberikan semangat dan mengingatkan kepada kita yang masih hidup agar memberikan maaf ampunan kepada saudara kita yang meninggal. Karena menurut ulama hadis, dosa niki, kesalahan niki ada dua. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah, ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Maka kalau dosa berhubungan dengan Allah, kita minta ampunan. Ya, minta ampunan pada Allah. Tapi kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, otomatis juga berhubungan dengan Allah, maka kita memintakan maaf. Sehingga kalau ada orang meninggal kan, orang-orang yang ulama, ustaz, dan guru yang bertakziah ini pasti mengatakan maafin nih almarhum. Niki supaya kita memberikan ampunan. Karena kalau dosa niki berhubungan manusia, Allah tidak mengampuni dosa manusia tersebut atau almarhum niki sebelum dimaafkan oleh sesama manusia. Karena niki dosa berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan manusia misalnya apa niki? Yaitu pernah berkata-kata kotor kepada yaitu sama manusia. Dosa sama manusia niki apa contohnya? Yaitu misalnya ya pernah mencuri. Niki dosa sama manusia namanya ya ismul adami, kalau istilah Imam Syafi'i ini dosa berhubungan manusia, mencuri, merampok, ya, membunuh, menggosok, mengambil barang tanpa izin. Ya, belum nanti sengaja naruh duri, pokoknya nyakitin orang lain. Nah ini dosa sama manusia. Maka kita tidak mungkin terlepas dari kesalahan, tidak mungkin terlepas dari dosa, baik di dalam kehidupan kita siang dan malam, maka kita minta ampunan kepada Allah Taala. Yang kelima, ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Wahai para hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menganiayaku
artinya membahayakanku. Pada tadurru, maka jangan engkau bahayakan aku. Artinya apa? Jangan kita bahayakan, yaitu sama kita manusia. Walan tablughu naf'i, dan sesungguhnya kalian yaitu tidak akan bisa mengambil manfaatku. Fal tanfi'uni, maka hendaklah kalian itu memberikan manfaat sama manusia. Artinya apa? Kita menganiaya, kita memberikan manfaat sama manusia, otomatis itu juga kita berarti ya menganiaya dan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sesama manusia ini sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqabi rajulin wahidin minkum ma dzalika fi mulki. Wahai para hambaku, ya, seandainya yang pertama di antara kalian, pertama hidup di dunia, wa akhirukum, ada yang terakhir hidup di dunia nanti, baik itu ya insikum, yaitu dari golongan manusia, wa jinnakum, dari golongan jin, kanu ala atqa rajulin, dia menganggap dirinya yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang menganggap diri kita paling bertakwa, ya baik itu manusia yang pertama maupun manusia yang terakhir. Maka dari mulki syai'an, itu tidak akan menambah keagungan singgasana Allah Ta'ala. Jadi kita bertakwa, ini pesannya berat di hadis ini. Pesannya besar, kita bertakwa itu kembalinya kepada diri kita. Tidak ada pengaruh kepada singgasana Allah, keagungan Allah. Mazada fi mulki syai'an, itu tidak ada akan bertambah keagunganku kepada Allah. Jadi kalau kita bertakwa kembali kepada diri kita, manfaatnya. Begitu juga ya ibadi law anna awwalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, apabila di antara kalian, baik yang pertama kali atau di akhir daripada kalian, baik itu berupa manusia atau jin, kanu ala abjari qalbi, dia yang memiliki hati yang paling abjar. Paling abjar ini yaitu paling bermaksiat, paling banyak dosa, ya. Mana kasadalika, itu tidak akan juga mengurangi keagunganku kepada Allah. Jadi kita berbuat dosa juga kembalinya kepada diri kita, tidak ada pengaruh kepada Allah. Kita menjadi orang yang paling bertakwa, itu kembali kepada diri kita, tidak akan berpengaruh juga kepada singgasana Allah, kembalinya kepada diri kita masing-masing. Ya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhila al-bahra. Kata Allah Ta'ala sebelum terakhir ini, diskusinya memang agak panjang. Wahai para hambaku, baik yaitu yang menjadi pertama, manusia pertama di muka bumi Nabi Adam, wa isrokum, atau manusia yang terakhir nanti di muka bumi ini, wa insakum, baik itu berasal dari golongan manusia, wa jinnakum, atau berasal golongan dari jin, qamu fi su'idin, dia suatu hari berdiri di atas gunung, berdiri di atas gunung. Fas'aluni, lalu dia yaitu memintaku, su'idin wahidin, yaitu berdiri di atas gunung, kemudian memintaku, fa'ataitu, karena dia yang paling tinggi meminta, aku berikan dia sesuai dengan apa yang dia minta, ya. Mana qasadzalika mimma, itu tidak akan mengurangi dari apa-apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza dukhila al-bahr, kecuali yaitu tidak akan berkurang seperti kalian itu mencedupkan pena, tinta atau kapas. Mikhyatun itu hanya kapas.
Di tengah-tengah yaitu air lautan. Kalau kita jenuhkan kapal di tengah air kan berkurang air dikit karena disedot sama kapasnya kering. Contoh aja kita masukkan di air dikit gelas, ya gelas dalam air dalam gelas kita celupkan kapasnya kering kan berkurang. Nah seperti itu tidak akan berkurang seperti itu. Artinya apa nih? Yang sebelum terakhir yang pernah darah ini, kita ini silahkan minta sebanyak-banyaknya, berdoa, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya nikmat Allah. Itu tidak akan mengurangi nikmat yang dimiliki oleh Allah. Jangan kita merasa wah banyak nikmat ini sudah diberikan oleh Allah, cukup sudah kita minta kepada Allah. Jangan merasa seperti ini. Kita diberikan kesehatan, keafiatan dan panjang umur, minta yang lain. Karena itu tidak akan mengurangi nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Bahkan kata dalam hadis ini, itu tidak akan mengurangi seperti kapas mengurangi air ketika dicelupkan di dalam lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, kata firman Allah Ta'ala di dalam hadis sedikit, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya yang aku katakan tadi, yang aku firmankan tadi sebelumnya itu adalah bentuk-bentuk pekerjaan kalian. Uhsiha, pasti aku akan menghitungnya, sehingga tidak ada yang terlepas di hadapan Allah apa yang kita lakukan. Semua uhsiha, semua dihitung, semua dilihat, ya. Summa uwaffikum iyyaha, kemudian aku akan nampakkan, aku akan berikan ganjaran dari apa-apa yang kalian perbuat tadi. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang menemukan di hari-harinya dia melakukan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Sehingga kita kalau sholat mengucapkan alhamdulillah, diberikan nikmat bangun tidur dan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kita diberikan nikmat makan dari makanan, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Kita diberikan yaitu pakaian oleh Allah, alhamdulillahilladzi kasawtan, yaitu yang bisa memberikan kami pakaian. Ketika kita beriman, alhamdulillah alladzi ja'alani muslima, yang menjadikan aku orang muslim. Ketika kita yaitu diberikan kesehatan, keafiatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi apabila di antara apa-apa yang kita perbuat itu baik, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu baik, falyahmadillah, kata Allah, firman Allah, maka hendaklah dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, dan barang siapa yang menemukan selain itu kejelekan, diberikan yaitu ujian berupa sakit, diberikan ujian berupa musibah, diberikan ujian berupa musibah kematian di antara saudara atau keluarga yang masih hidup, atau diberikan ujian-ujian kepada Allah, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaklah dia jangan dia itu menyalahkan Allah, jangan dia yaitu merengek-rengek, jangan dia yaitu putus asa ketika itu diuji oleh Allah. Fala yalumanna, jangan terputus asa, jangan menyalahkan Allah, jangan dia itu, kalau bahasa Imam Nawawi, tayas itu ngambek, tayas putus asa, ngambek, dia milih tidak mau lagi melaksanakan ibadah. Ini kan gaya-gaya orang yang putus asa. Saya sholat terus sholat, kok masih musibah ini berdatangan. Tidak perlu sholat lagi, na'udzubillah.
Itu namanya yalumanna. Illa nafsa, kecuali dia menyalahkan kepada dirinya. Ketika kita berdoa, doa kita belum dikabulkan, jangan putus asa. Itulah ujian daripada Allah Ta'ala. Ya, yang kita salahkan diri kita, mungkin ada yang masih salah dalam diri kita yang membuat doa kita tidak terkabul. Mungkin ada makanan, ada pakaian, ada dosa sama kita, yaitu sehingga doa kita tidak terkabul. Atau yaitu ujian-ujian itu datang silih berganti. Maka ini perlu kita muhasabah. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Ini hadis qudsi. Hadis alhamdulillah yang cukup panjang ini sebagai pembuka daripada yaitu kajian kita sesudah Idul Fitri. Insya Allah sebenarnya sudah siapkan dari malam ini satu ayat Al-Quran, yaitu ayat 25. Tapi alhamdulillah melihat waktu karena sudah suruh dikit 10 menit, 10 menit lagi kita tambah satu ayat lagi dikit supaya benar-benar kita mendapatkan selain hadis juga ayat Al-Quran, yaitu ayat yang ke-25 daripada surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladzi ruziqna min qabl wa utuh bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Di ayat yang ke-25 dari surah Al-Baqarah ini pengecualian, kata ulama tafsir pengecualian. Karena ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-24, yang ke-23 dan sebelumnya ini mengisahkan orang kafir, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menantangnya untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Ini surah ayat yang ke-23. Maka dituduh wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Ayat 23. Wahai manusia, apabila kalian dalam keadaan ragu tentang Al-Quran, meragukan Al-Quran datangnya dari Allah, bagaimana yang saya jelaskan tadi, Al-Quran itu datangnya dari Allah, baik makna ataupun lafaz, baik kandungan maupun susunan kata, itu datangnya dari Allah. Apabila kalian ragu, datangkan sebesar satu surah dari Al-Quran, surah yang pendek aja, yaitu apa? Wal Asr. Ternyata manusia sampai sekarang belum bisa. Tapi tetap banyak orang yang nggak percaya pada Al-Quran. Fa'inam taf'alu, dan apabila kalian tidak bisa mendatangkan seperti itu, wahai orang-orang kafir, ya, fattaqunnar, maka bersiap-siaplah kalian yaitu untuk masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak percaya kepada Al-Quran pasti masuk neraka. Ini sudah dijanjikan di ayat yang ke-24, ya. Makanya jangan buat hijaru iddan lil kafirin, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi kafir ini bukan hanya kafir tidak percaya kepada Allah. Nauzubillah. Termasuk kafir terhadap rukun yang berhadap Al-Quran. Tidak percaya kepada Al-Quran hanya kafir. Sehingga kalau di dalam hadis pun, ya, kalau kita beribadah, kita bersyahadat, percaya kepada Allah berarti percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasulullah berarti percaya kepada hadis. Tapi tidak sholat, itu pun di dalam hadis disebut kafir. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis tentang sholat, Rasulullah bersabda, al-farqu bainana wa baina tariki sholat al-kufru. Pembeda antara kami dan orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat, yang meyakini sholat itu tidak wajib dalam agama Islam, dan kekufuran. Jadi jangan dianggap Islam ini, rukun Islam itu bisa dipilah-pilah. Oh, saya hanya percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Oh, saya percaya kepada Al-Quran, tapi saya tidak percaya kepada hadis tiga Rasul. Tidak bisa dipilah-pilah. Oh, saya percaya kepada Allah
dan kitabnya, percaya pada Rasulullah dengan hadisnya, tapi saya tidak mengakui sholat itu sebagai hal yang wajib dalam agama Islam. Kufur. Oh, saya percaya gini terus sholat, ya percaya, tapi saya tidak mengakui puasa itu sebagai kewajiban dalam agama Islam. Puasa bulan Ramadan, kufur. Jadi kufur ini bukan hanya kufur kepada Allah SWT, kufur kepada syariat itu disebut kufur. Sehingga sesudah pembeda-pembeda ini, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Maka mulailah yaitu kalau orang yang percaya pada Al-Quran tempatnya di neraka, maka berilah kabar gembira wa basyir. Maka ulama tafsir mengatakan wa basyir ayyuhan nabi, berilah kabar gembira wahai nabi, yaitu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW, berikan kabar gembira al-mu'minina alladzina 'amilul a'malus sholihat, yaitu orang-orang yang memiliki iman dan membuktikan keimanan ini dengan perbuatan amal soleh. Sehingga kalau kita jeli baca ini, alladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi iman ini perlu pembuktian. Karena iman ini adanya di dalam hati, iman ini yaitu hal ucapan, perlu ada pembuktian dengan amal soleh. Ulama tafsir ini mengatakan al-mu'minina alladzina ya'malun al-mu'minina alladzina 'amilul a'mal as-sholihat al-mafruḍu 'alaihim wal mandubah ya bil basa'i wad dharra, yaitu orang-orang mukmin bukan hanya beriman dalam hati, tapi dia alladzi a'mal as-sholihat, yang mengerjakan perbuatan amal soleh al-mafruḍah, baik yang dipandukan yang bersifat wajib alaihi kepada mereka, wal mandubah yang bersifat mandub niki sunnah, ya bil ba'sa wal dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan waktu luang tetap dia beribadah maupun dalam keadaan waktu sempit. Sempit ini apa? Sempit ini maksudnya itu dalam keadaan musibah, dalam keadaan berduka. Niki waktu sempit tetap beribadah kepada Allah. Ya, jangan dalam keadaan banyak nikmat saja kita beribadah. Ketika yaitu diberikan musibah tidak beribadah, atau kebalikannya, dalam keadaan berduka dia dekat kepada Allah. Ketika banyak nikmat lupa kepada Allah. Nah, penyakit manusia kan gini, kalau sudah banyak nikmat lupa. Tapi kalau ketika ditimpa musibah, wah itu pulang pergi masjid. Dekat kalau sudah nikmat musibahnya hilang, nikmat mulai hilang. Bil ba'sa wa dharra, baik dalam keadaan sempit, ya pada dalam lapang, wadharra ya dalam keadaan suka, dalam keadaan sempit. Allati tajri bil anhar wa tahta asyariha wa masakinha, baik yaitu ketika mendapatkan nikmat seperti yaitu apa? Allati tajri al anhar, seperti dialirkan sungai-sungai, kan kenikmatan ini, ya min tahtiha asyariha, dari air sungai itu tumbuhlah yaitu pepohonan, wa masakinha, begitu juga terdapat maskan-maskan, yaitu pemukiman-pemukiman. Sehingga zaman dulu orang akan mencari pemukiman awal niki, yaitu pasti dekat sungai, karena disinilah sumber kehidupan. Sehingga kenapa dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang tuh air itu menjadi rebutan. Seperti di Mesir kan, Mesir ini sampai sekarang menjadi rebutan itu karena satu-satunya sungai Nil yang mengalir di tengah, sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan, sehingga kalau jauh dari sungai biasanya kehidupan itu semakin susah. Nah niki nikmat Allah seperti ini diterangkan dalam Al-Quran. Kullama ruziqu min samarati rizqan baligh, yaitu setiap orang yang diberikan
kehidupan ini pasti tumbuh-tumbuhan itu akan menghasilkan buah. Nah, ini gambaran kehidupan di surga. Bahwasanya di dalam surga ini ada sungai yang mengalir. Di saat kiri kanan sungai itu ada pepohonan. Setiap orang yang masuk beriman, yang masuk surga ini dengan cara beriman dan beramal soleh, percaya kepada Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, maka dia akan dimasukkan surga. Qalu hadza mislu urfikna fil dunya fil jaudah wal hasan. Maka apa buah yang kita temukan di samping-samping sungai di dunia ini, Al-Quran memastikan itu ada di akhirat kelak di dalam surga. Maka penduduk surga akan mengatakan, hadza mislu arzaqud dunya, ini seperti rezeki-rezeki yang ada di dunia. Salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ada di dunia seperti buah delima, zaitun, yaitu pisang. Nah, ini ditemukan ada di surga. Maka kita akan mengatakan, ya, ketika kita menjadi penduduk surga, arzaqud dunya fil jaudah wal hasan, ini sama seperti yang kami temukan di dunia. Kita bersyukur. Artinya apa? Kalau Imam Syafi'i ketika menafsirkan ini dia mengatakan apa? Sesungguhnya Allah dalam ayat ini menggambarkan nikmat di dunia itu kita akan temukan juga nikmat di akhirat dalam surga. Walaqad qaddama lahum fi wud'i bisyubhin ba'dahu ba'dahu. Ada Imam Syafi'i, dan ini sudah nikmat Allah SWT dalam surga ini sudah akan menyerupai dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia. Maka pesan Imam Syafi'i apa? Jadikan kehidupan dunia ini seperti kehidupan surga. Bagaimana kehidupan surga? Tidak ada kata-kata kotor di dalamnya. Bagaimana kehidupan di surga? Yaitu saling mencintai, saling menghormati dalam rumah tangga. Bagaimana kehidupan di surga? Yaitu ketaatan dijamin, yaitu tetap melaksanakan ketaatan, sholat, puasa, ya. Jadi ketaatan, artinya secara verbal ketaatan. Wal hajmi wal nazar wal tu'am wal raihah. Salah satu kenikmatan seperti yaitu apa? Sesuatu yang enak dipandang, sesuatu yang tu'am yang bisa dirasaki, yang dirasakan, yang dicicipi. Wal raihah, sesuatu yang berbau harum. Maka kita harus, kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa ini bau harumnya kita itu harus kita bentuk dengan ibadah. Bukan bau parfum, tapi bau ibadah. Maka insya Allah kalau mulut kita rajin membaca Al-Quran, mulut kita harum, lebih wangi daripada itu karena membaca Al-Quran. Bukan karena semprotan gigi, tapi karena keharuman kita membaca Al-Quran. Faida akalu wajadu mukhalifan li ta'mi sabiqihi. Maka apabila ahli surga ini makan, maka dia akan menikmati makanan yang selalu berganti-ganti. Nah, ini dalam kehidupan di dunia juga dianjurkan. Jangan menonton kita makan, harus berubah supaya ada variasi. Nah, di surga ini nikmat Allah. Walahum bil jannah azwajun mutahharuna min sa'iril adnas al-hisiyah. Dan mereka penduduk surga nanti memiliki yaitu azwajun mutahharun, para istri yang memiliki, yang laki-laki memiliki istri mutahharun. Maka mutahharun di sini artinya apa? Perawan terus, tidak pernah. Nah, begitu juga yaitu para istri-istri, maka dia akan memiliki suami yang muda terus, tidak akan pernah menua. Nah, ini memungkinkan enggak, jadi pertanyaan ada Imam Syafi'i, memungkinkan enggak yaitu suami istri di dunia ini akan kumpul di surga nanti? Ada Imam Syafi'i, iya. Tapi kita yaitu dalam keadaan muda, laki-laki suaminya terus dalam keadaan muda, istrinya terus dalam keadaan yaitu perawan.
tidak akan pernah seperti dalam kehidupan dunia. Itulah makna al-mutahharun, yaitu yang memiliki kesucian. Fiha mutahharun bisa iradatinya wal ma'nawiyah tarbawahish wa huwa muqimuna fi na'im da'imin la yanqati. Maka surga niki kata Imam Syafi'i yaitu mun'imuna la yanqati, itu nikmat yang tidak akan pernah terputus. Jadi kalau kita menggambarkan kehidupan dunia ini seperti surga, harus kita memiliki yang punya nikmat yang tidak pernah terputus. Sehingga konsep Imam Syafi'i ini mengatakan musibah ini sebenarnya nikmat. Kalau kita jadikan di dalam kehidupan dunia ini kita berduduk dalam surga. Jangan anggap musibah Allah itu musibah, sesuatu yang jelek, tapi anggaplah musibah itu nikmat. Maka kata Imam Syafi'i, di dalam kehidupan dunia itu tidak ada lagi musibah kalau orang sudah menganggap musibah itu nikmat. Itu nikmat yang bersilih ganti, yang bergantian. Ada nikmat yang kita rasakan benar-benar enak, ada nikmat sebagai ujian kita, apakah kita bersyukur atau tidak ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah penafsiran Imam Syafi'i di dalam tafsirnya yang dia baca sebagai rujukan untuk pagi hari ini. Sekedar ini yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Ada manfaatnya insyaallah dalam sambung kajian kita pada minggu yang akan datang. Mungkin untuk pertama kali ini tidak kita buka yaitu waktu untuk bertanya karena waktunya sudah melewati waktu seluruh. Sekedar ini yang bisa sampaikan dan manfaatnya. Marilah kita tutup kajian kita ini dengan sama-sama membaca istighfar lalu kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim ya Rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma a'inna min nafa'na bima 'allamtana innaka antal ghuyub. Allahumma bisawda'tuka bima 'allamtana fajahil wa tadhkira nasina barik hajatana ya rabbal alamin rabbana nashkuru ni'matika alaina wa ala walidina wa sallallahu alaihi wa sallam. Na'am rasulillah wa sallallahu bi zurriyyatina wa sallallahu fi ta'allumina wa بناتنا وأصلحنا في ديننا إنك تبنا إليك وإلى المسلمين ربنا تقبل منا صلاة المسلمين ودعاء المتخشعا وتقدم عبدا يرانا لما تسمعنا مكتوب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مغفرة هذا ذنب رب العالمين سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين رب العالمين. الفاتحة. Amin 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 ya rabbal alamin. Waffaqana Allah bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.